Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kita akan masuk bab baru yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu memahami prinsip dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita mulai aja ya ke materi ini. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari oleh salah satu cabang ilmu biologi, yaitu namanya adalah taksonomi. Ya, taksonomi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan dari makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi itu apa aja sih? Oke, yang pertama adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dari persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Persamaan ciri-ciri ini maksudnya apa? Persamaan ciri-ciri ini persamaan yang misalnya sama dari bentuk wajahnya, sama dari bentuk tubuhnya, sama dari jenis makanannya, seperti itu ya. Oke, yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ini bersambung dengan tujuan yang ketiga, yaitu mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Maksudnya atas dasar kekerabatan ini apa sih? Nah, tadi setelah kita tahu ciri-ciri yang sama, kita harus tahu dulu ini masih bersaudara dekat nggak sih? Misalnya di antara dua makhluk hidup itu, kalau misalnya bentuknya sama, setelah ditelusuri bentuknya sama ini apakah dia memiliki marga yang sama, suku yang sama, atau spesies yang sama, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa mempelajari dari jenis evolusinya ya, dari evolusinya dari zaman dulu, kekerabatannya itu bagaimana. Oke, tujuan yang keempat yaitu untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Misalnya gini, ada satu makhluk hidup yang memiliki nama sama, ternyata artinya berbeda gitu. Makanya pada klasifikasi ini menggunakan nama Latin bukan nama lokal. Karena kalau nama Latin itu sudah pasti beda. Tapi kalau nama lokal itu sudah pasti sama tapi bisa jadi jenisnya yang berbeda. Oke, yang kelima. Tujuannya yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang pastinya lebih mudah mempelajarinya ya, karena misalnya gini, kita mempelajari makhluk hidupnya itu kan ada hewan dan tumbuhan. Kita mempelajari salah satu aja, misalnya hewan aja. Nah, dari hewan aja ini mau kita pelajari apakah semuanya? Enggak, misalnya kita hanya mempelajari, hanya hewan yang menyusui gitu kan. Jadi, di antara berbagai hewan, dipelajarinya hanya satu berdasarkan dari jenis-jenis kelompoknya. Kayak gitu, itu salah satu tujuan dari klasifikasi. Nah, klasifikasi ini sendiri dikemukakan, dipublikasikan pertama kali oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Beliau mendapat julukan yaitu Bapak Taksonomi, karena beliau yang pertama kali mempublikasikan gitu. Nah, apa sih yang beliau kemukakan? Yang beliau kemukakan yaitu sistem binominal nomenklatur. Binominal nomenklatur ini adalah sistem penamaan ganda. Binominal itu artinya adalah dua, nomenklatur itu artinya adalah nama. Jadi sistem nama yang jumlahnya dua atau sistem nama ganda disebutnya. Nah, dari sistem nama ganda ini memiliki persyaratannya yaitu yang pertama yang pastinya menggunakan bahasa Latin. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal kenapa menggunakan bahasa Latin. Karena dengan menggunakan bahasa Latin itu pasti tidak ada nama yang sama. Gitu. Tapi kalau menggunakan bahasa lokal atau misalnya bahasa Inggris itu pasti memiliki jenis nama yang sama tapi mungkin artinya bisa berbeda. Tapi kalau bahasa Latin enggak, itu pasti selalu sama. Udah pasti gitu namanya. Oke, yang kedua terdiri dari dua kata, yaitu ada kata yang pertama dan ada kata yang kedua. Nah, pada kata yang pertama, pada huruf paling awalnya itu harus kapital atau huruf besar. Tapi kalau pada kata yang kedua, itu semuanya kecil. Ya, itu harus cetak miring. Ya, tapi jika
kita tulis tangan itu harus digarisbawahi. Contohnya seperti apa sih? Misalnya kayak gini, ini contoh yang diketik ya. Misalnya dalam bahasa Indonesianya adalah ragi jamur. Nah, ragi jamur ini di sini bahasa Latinnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kita bisa lihat semuanya di sini tulisannya hurufnya kecil ya, kecuali paling depan yang besar. Di sini yang kedua ada Panthera leo atau singa. Yang ketiga ada mangga, yaitu Mangifera indica, alga merah, yaitu Eusema spinosum, dan ada bakteri yogurt, yaitu Lactobacillus casei. Oke, ini contoh yang penulisan yang diketik. Nah, harus cetak miring semuanya. Tapi kalau di sini, kalau dalam bahasa Indonesia kita tetap tulisan biasa. Nah, di sini ada saya contohkan ketika ditulis tangan. Di sini Saccharomyces cerevisiae, terus ada Panthera leo, Mangifera indica, Eusema spinosum, sama Lactobacillus casei. Kita bisa lihat ya, bahwa ini yang paling sering fatal yaitu pada huruf-huruf yang memiliki, di sini saya bilang tiang yang tinggi sama tiang yang rendah. Kalau tiang yang tinggi dia harus lebih tinggi dan yang lainnya harus sejajar. Tapi kalau yang lebih rendah di sini harus yang lebih rendah, kayak Y, G, P, seperti itu ya. Nah, di sini untuk kata yang kedua, tadi saya bilang bahwa dia harus sejajar dengan kata yang berikutnya pada huruf C ini atau pada huruf S ini. Karena kalau S-nya ini lebih tinggi, maka bisa jadi tulisannya menjadi seperti yang ini gitu ya. Jadi tulisannya harus seperti ini jika ditulis tangan dan harus digarisbawahi. Ingat garis bawahnya ini tidak boleh nyambung, tapi garis bawah yang terputus ya. Oke, pada urutan taksonomi yang pertama yaitu ada kingdom atau bahasa Indonesianya adalah kerajaan. Yang kedua ada divisi dan filum. Nah, ini beda ya, karena divisi itu dia untuk jenis yang tumbuhan, kalau filum itu untuk jenis yang hewan. Yang ketiga ada class atau bahasa Indonesianya adalah kelas. Terus ada ordo atau bangsa, ada familia atau suku, ada genus atau marga, dan yang terakhir adalah urutannya spesies atau jenis. Nah, di sini urutan taksonomi dari nomor 1 ke nomor 7 ya. Kalau kita bisa simpulkan bahwa dari kingdom ke spesies itu memiliki persamaan yang semakin sedikit. Jadi akan semakin khusus. Ciri-cirinya itu akan semakin berbeda dari kingdom ke spesies. Misal dari kingdom, dia memiliki persamaan yang sama gitu, sangat banyak. Tapi nanti kalau udah di spesies, persamaannya akan semakin sedikit. Oleh karena itu, kalau dari spesies ke kingdom atau kalau dari bawah ke atas, itu akan persamaannya akan semakin banyak atau semakin umum. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini saya contohkan untuk taksonomi adalah pada hewan. Di sini ada dari urutan kingdom, filum, kita pakai filum karena ini adalah hewan. Terus ada kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kingdom itu kan tadi memiliki ciri yang sangat umum ya. Karena ciri yang sangat umum kita masukkan karena di sini adalah hewan, yaitu kingdom dari hewan. Animalia, semua jenis hewan masuk ke dalam kingdom ini. Nah, animalia nanti itu terbagi menjadi beberapa jenis gitu. Nah, secara umum ada 2 jenisnya, yaitu hewan memiliki tulang belakang sama hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini saya ambil filumnya yaitu chordata, artinya adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Terus chordata itu sendiri memiliki banyak jenis. Kita ambil di sini banyak kelas ya, chordata itu filum chordata memiliki banyak kelas. Ya, yang kita ambil di sini adalah mamalia atau hewan yang menyusui. Kelas mamalia memiliki beberapa ordo. Ordo yang kita ambil di sini adalah carnivora atau hewan pemakan daging. Nah, di sini masih sama ya. Antara hewan satu sama hewan kedua berarti dia masih berkerabat gitu. Nah, kekerabatannya berikutnya adalah pada familia Felidae atau Felidae, dibaca Felidae ya. Nah, Felidae ini adalah hewan keluarga kucing. Nah, berarti masih berkerabat nih. Ketika masuk ke dalam genus, ini sudah menjadi berubah. Ya, kenapa? Karena Felidae ini sendiri terbagi menjadi ada Panthera, yaitu
hewan kucing besar, dan juga genus dari Felis, yaitu hewan kucing domestik. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa di sini ketika pada penulisan genus itu sudah mengikuti dari persyaratan dari penulisan taksonomi, yaitu harus cetak miring. Ya, karena ini diketik, jadi harus cetak miring. Ini dimulai dari genus. Nah, ketika di spesies itu sudah pasti semuanya harus cetak miring. Di sini pada genus Panthera memiliki banyak spesies. Salah satu contoh spesiesnya yaitu Panthera tigris atau harimau. Kamu lihat di sini ya, tulisannya adalah cetak miring. Nah, genus Felis memiliki banyak spesies juga. Salah satu contoh dari spesiesnya yaitu Felis catus atau kucing rumah. Nah, di sini juga sama, penulisannya adalah harus cetak miring. Nah, ini adalah contoh dari penulisan taksonomi dan contoh dari taksonominya dari kingdom ke spesies. Berarti kita bisa simpulkan bahwa antara harimau sama kucing ini memiliki kekerabatan. Kekerabatannya adalah persamaannya, yaitu sampai pada titik familia. Jadi familinya masih sama, sukunya masih sama. Tapi ketika sudah masuk genus atau marga, dia memiliki jenis yang berbeda gitu. Jadi masih memiliki kekerabatan. Makanya antara harimau sama kucing itu memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya yang berbeda. Oke, sekian penjelasan saya di video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya, saya akan jelaskan pada sistem klasifikasi kingdom. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.